Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Jadi banyak sekali yang bertanya terkait mana nih yang duluan naik tinggi, Pepecoin atau Shiba Inu ya. Kita akan bedah dan kita akan bahas di video kali ini. Tapi seperti biasa teman-teman ya kita update market dulu ya, karena market di sini agak aneh karena Bitcoin lari sendiri ya, hijau sendiri ya, ada apa ini ya? Kita akan cek di sini. Oke, tapi sebelumnya saya menggunakan Coinex Exchange. Buat kalian semua yang belum punya Coinex Exchange, silakan kalian daftar, link ada di deskripsi teman-teman ya, khusus pemula di sini ya. Kalian akan ada penawaran 100 USDT untuk pemula ya. Jadi ada welcome reward lah buat kalian semuanya yang join dengan menggunakan link yang di deskripsi ya. Kita lanjut. Oke, untuk di sini teman-teman ya Bitcoin terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, hampir 3% ya via Coinex Exchange teman-teman ya. Ethereum malah koreksi, Shiba Inu koreksi, Pepcoin koreksi. Saya mau fokus ke Shiba Inu dan Pepcoin teman-teman ya, karena sekali lagi banyak yang selalu bertanya, Bang, sebenarnya siapa sih yang akan lebih duluan naik ya. Kalau seperti itu, prediksi seperti itu, detail seperti itu, saya tidak bisa mengatakan, "Wah, Shiba nanti duluan atau Pepcoin duluan." Tapi kalau kita masih bisa, apa namanya, berasumsi dengan data yang ada, mari kita berasumsi ya teman-teman ya. Oke, saya mau langsung ke coin market cap teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat Fear and Greed market teman-teman ya, ini menguat ya. Ini mulai masuk di ekstrim karena sudah 83, sempat 87 sih tapi koreksi lagi ya. Namanya kenaikan pasti ada penurunan ya, kira-kira seperti itu. Tinggal kalian aja kuat hold apa enggak ya. Pertama ya, kedua token ini, kedua meme ini ya, meme coin ini ya, Shiba dan PP ini, untuk di sektor meme coin mereka selalu berdampingan ya. Posisi pertama Dogecoin, posisi kedua Shiba Inu, posisi ketiga Pepcoin ya. Pertama saya mau sampaikan kalian semua ya teman-teman ya, Shiba Inu dan Pepcoin ini adalah koin untuk long term, adalah koin yang untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek ya, kecuali kalian trader ya, silakan trader ya, dalam arti kalian main di perpetual market ya, silakan ya. Kalau kalian belum bisa apa-apa, kalian hanya holder, kalian hanya baru masuk ya ke kripto, ataupun kalian tidak jago main di perpetual ya atau main di future market ya, jangan sekali-sekali kalian coba main di future market Shiba Inu sama Bitcoin karena sangat volatile ya. Kira-kira seperti itu. Jadi saya sarankan kalian kalau punya Pepcoin atau Shiba Inu tetap di hold ya. Oke, kita kembali ke topik ya. Saya mau bedah pertama adalah Pepcoin ya. Pepcoin di sini teman-teman ya, saya mau ambil simple thing aja ya, hal-hal yang sepele. Contohnya, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, peredaran supply otomatis sudah 100% ya untuk untuk Pepcoin ini ya. Kalau kita lihat untuk di koin-koin serupa, dia tetap berdampingan dengan Shiba Inu juga ya, Shiba Inu ya, Bong, Floki, Bitcoin ya, Bome, Dogecoin ya, kira-kira seperti itu, hampir sama ya. Yang membedakan mereka adalah supply, sekali lagi lebih sedikit supply-nya Pepcoin dan sama-sama sirkulasi supply-nya sudah 100% ya, kira-kira seperti itu. Poin yang menurut saya penting juga ya teman-teman ya, kita kembali ke exchange terbesar yaitu Binance Exchange ya, atau exchange terbesar di dunia, kira-kira seperti itu. Kita kembali dulu, ini biar kita bisa tahu ya potensinya siapa yang lebih duluan bisa mencapai minimal ya, kill 2-0 di mungkin 2 atau 3 tahun ke depan ya. Sekali lagi ini untuk di hold ya. Oke, saya nggak mau jauh-jauh, saya langsung ke bursa ya teman-teman ya. Di sini saya, kalau saya mau periksa semua kepemilikan PP ya, Pepcoin di semua bursa ini akan memakan waktu 2 malam mungkin teman-teman ya. Jadi saya mau ambil saja di volume transaksi terbesar atau exchange terbesar yaitu Binance Exchange ya. Biar kita lihat kepemilikan ya dari Binance ya, kira-kira seperti itu. Oke, di sini sudah ada bisa dibilang tokenomic lah ya, tokenomic atau bukan POR sih, tapi kepemilikan lah, kira-kira seperti itu. Di sini grafik paling tinggi 36% ya, yang ini teman-teman ya, dia nge-hold Bitcoin ya, atau dia reserve
Bitcoin, kira-kira seperti itu untuk exchange Binance ya. Dan terbanyak kedua adalah USDT, yes, karena stablecoin ya. Dan ketiga ya sangat-sangat masuk akal, yaitu BNB karena ini adalah token utility dari Binance ya, kira-kira seperti itu. Mana SIBA dan mana PEP ya. Di sini kita ambil yang di other ya. Di other ini teman-teman langsung kita lihat ya. Kepemilikan Binance ya lebih banyak Pepcoin daripada Shiba Coin atau Shiba Inu ya. Teman-teman lihat sendiri ya, di sini yang dipegang sama Binance hanya sekitar 42 sekian-sekian ya. Sedangkan yang dipegang PP Coin yang dipegang oleh Binance adalah 94 sekian-sekian. Kita berasumsi nih ya, kenapa lebih banyak Pepcoin ya? Pertama menurut saya karena Pepcoin itu lebih terbuka dibandingkan Shiba Inu ya. Saya nggak mengatakan Shiba Inu jelek ya, tapi saya mau lihat dari apa ya, aspek keterbukaan lah ya. Karena Pepcoin ini sudah nggak ada yang ngatur teman-teman ya. Sekali lagi sudah nggak ada yang ngatur Pepcoin ini ya. Sedangkan Shiba masih punya tim ya. Bisa jadi ada permainan di dalam ya. Ini kita berbicara di luar ya teman-teman ya. Bukan kita berbicara songong-songongan, kira-kira seperti itu. Kita berbicara yang rasional. Pepcoin ini setelah diciptakan teman-teman ya, nggak ada yang punya, nggak ada yang miliki. Makanya exchange besar ya melisting tanpa dia membayar apapun ya, kira-kira seperti itu. Nah, that's why dia harus pegang lebih banyak PP daripada SIBA ya. Ini positif pertama yang menurut saya Pepcoin akan lebih melonjak atau akan duluan ya menyentuh harga tinggi dibandingkan Shiba Inu ya. Tetapi ya sekali lagi teman-teman ya, bagusnya dari Shiba Inu ya, dia selalu mempertahankan volume. Kira-kira gitu, teman-teman paham ya. Kalau kita lihat di sektor meme coin ya, kenapa dia di peringkat kedua? Karena dia di semua meme coin ya, Shiba Inu adalah apa ya? Peringkat kedua volume paling tinggi ya di antara meme coin. Kalau Dogecoin sudah nggak bisa bukan sudah nggak bisa dikalahkan, tapi sudah tinggi banget teman-teman ya. Untuk market cap Dogecoin saja sudah 56 miliar ya, sudah 56 miliar dolar. Shiba Inu hanya 14 ya. Sedangkan Pepcoin ya sekali lagi baru 8 ya, kira-kira seperti itu. Jadi Shiba Inu kalau dibilang dam jauh, hancur jauh atau terjadi penurunan jauh banget, ini agak susah karena volumenya tinggi banget teman-teman ya. Kalau volume tinggi banget berarti ada orang yang stay di dalam. Jadi ketika terjadi penurunan let's say 15%, orang sudah beli lagi ya. Jadi volumenya lebih stable ya atau lebih stabil. Sedangkan Pepcoin teman-teman ya volumenya di bawah jauh, bahkan bisa dibilang hampir 2 kali lipat volume dari Shiba Inu ya. Paham teman-teman ya, yang nggak bisa dilawan oleh Pepcoin yaitu volume ya, kira-kira seperti itu. Yang nggak bisa dilawan oleh Shiba Inu adalah kepemilikan exchange besar. Exchange besar lebih memegang Pepcoin dengan jumlah yang lebih besar daripada Shiba Inu. Tetapi sekali lagi ya, apakah Pepcoin ini bisa mengejar Shiba Inu nanti di volume transaksi? Jawabannya iya. Kenapa? Karena volume ini ditentukan oleh buyer dan seller atau orang-orang yang berdagang di dalamnya. Kalau suatu saat ya, apa namanya, banyak orang yang pindah ke Pepcoin, bisa saja Pepcoin ini menggantikan posisi Shiba Inu di posisi kedua di sektor meme coin ya, kira-kira seperti itu. Contohnya ya, kemarin kalau kita lihat ya, posisi Pepcoin ya, kemarin ada di posisi 15. Dia sempat nyenggol kick lah ya, sorry flip ya, dia sempat menyalip Polkadot ya atau Bitcoin Cash, Chainlink, dia sempat di posisi 15. Kenapa ya? Karena volumenya sempat di 10 miliar dolar kemarin ya. Sempat di 10 miliar dolar, that's why dia posisi di bawah Sui di 15 ya. Karena di sini Chainlink hanya 9 miliar dolar ya, Sui di 10 miliar lebih, kira-kira seperti itu. Jadi volume itu masih bisa digeser ya. Buktinya nggak usah jauh-jauh, Solana ya. Solana kapan di posisi 4 ya, baru di tahun ini ya. Kemarin-kemarin dia di posisi bawah ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya ambil kesimpulan teman-teman ya, kemungkinan ya menurut saya pribadi dan data yang ada ya, Pepcoin ini akan lebih duluan harga tinggi daripada Shiba Inu. Tetapi bukan berarti Shiba Inu ini PP naik, PP Coin naik, terus Shiba Inu diem. Tidak seperti itu teman-teman ya.
Karena sekali lagi ya, kalau terjadi, Bitcoin domination ya otomatis semua mengikuti. Tetapi kalau kita kembali ke, total supply dan, apa ya, keterbukaan ke market ya, Pepcoin bisa ya, kira-kira seperti itu. Jadi sebaiknya, jadi kalau kalian tanya ke saya, "Bang, sebaiknya gimana nih? Saya Shiba atau Pep?" Ya, karena ini masih murah, berdua-duanya masih murah, nggak sampai Rp1 harganya teman-teman, sebaiknya punya keduanya ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, sampai di sini teman-teman, nanti kalian boleh, DM-DM ya, boleh kalian juga, join ke grup Telegram dari Cryptoin teman-teman ya. Nanti kita akan kalian boleh bertanya lah di sana, terkait, update-update atau berita-berita dari Pepcoin atau Shiba Inu. Soalnya kalau saya mau, update berita Shiba ya, berita Pepcoin itu sudah biasa ya, saya sekarang mulai masuk ke detail-detail dari, kedua koin ini ya. Kira-kira seperti itu. Masalah ada yang beli, masalah ada whale masuk ya, kita bisa prepare langsung, di exchange ya. Sampai di sini teman-teman, semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.